Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Syatari, NPM 2211-2006 dari Program Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah Bandar Lampung, semester 3 tahun akademik 2022-2023. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester ganjil dari dosen pengampu Ustazah Munawaroh MPDI. Soal yang pertama ialah jelaskan arti dan ruang lingkup dari pendidikan Islam dan ajaran Islam. Islam adalah merupakan usaha sadar dan terencana dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjadikan pengajaran ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidup sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Maka, ruang lingkup pembahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam ini adalah masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan, pendidikan, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam tersebut. Kemudian untuk soal yang kedua, jelaskan bagaimana kedudukan dan peran pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Kedudukan dan peran pendidikan Islam di Indonesia ada kalanya bisa menjadi mata pelajaran. Pendidikan Islam senantiasa memiliki peranan menciptakan masyarakat Islam yang memiliki dimensi akidah dan syariat yang mendorong kehidupan ke arah pembaharuan dan perkembangan, menghormati manusia sebagai individu yang memiliki hak-hak kemanusiaan dan harga diri serta terbuka untuk semua peradaban. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional serta berikan contohnya. Secara sederhana yang dimaksud dengan ilmu pendidikan adalah ilmu yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan Islam. Ya, ini maksudnya secara sederhana yang dimaksud dengan ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan Islam, baik itu dalam kalangan madrasah, pesantren, sekolah yang berbasis boarding school. Ini tulisan boardingnya salah. Boarding school. Oke. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Untuk contohnya dari pendidikan nasional ini bisa dilihat dari sekolah-sekolah internasional. Kemudian, nomor 4, bagaimana menurut Anda tentang relevansi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional saat ini? Kemudian apa saja isu-isu kontemporer pendidikan Islam yang Anda ketahui di Indonesia? Baik. Peran dan fungsi pendidikan agama Islam diantaranya pendidikan agama Islam di sekolah berperan sebagai pendukung tujuan umum pendidikan nasional, yang tidak lain bahwa tujuan umum pendidikan nasional adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Terkait isu-isu yang terjadi pada Indonesia saat ini, ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, ilmu perkembangan dan teknologi, kemudian demokratisasi, dan dekadensi moral. Pada intinya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Soal nomor 5. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia sangat didukung oleh pemerintah melalui kurikulum sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal yang keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan. Hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon guru pendidikan Islam agar mampu mengembangkan kajian penelitian pendidikan Islam dalam persaingan global? Baik. Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh calon guru pendidikan Islam agar mampu mengembangkan kajian pendidikan Islam dalam persaingan global adalah dengan cara terus menelaah kitab-kitab terdahulu ataupun kitab-kitab yang telah ada dan mengkajinya lalu menyampaikannya. Karena terkadang kita belajar kalau misalnya tidak menyampaikan, ilmunya belum tentu masuk.
Dan juga harus terus melek akan teknologi supaya tidak kalah dengan perkembangan zaman. Karena zaman sekarang adalah zaman teknologi dan banyak media-media yang baik maupun yang buruk saling beradu. Maka kita harus bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian untuk diberikan kepada peserta didik. Dan sebagai calon guru pendidikan Islam juga harus bisa memantau para murid-murid agar tidak terjerumus dalam keburukan dengan cara mengawasi, memberi himbauan kepada orang tua murid agar saling bekerjasama dalam mengawasi anak muridnya. Baik, saya lanjutkan. Soal nomor 6. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, memerlukan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, di sini saya akan menjabarkan yang pertama tentang pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kemudian untuk strategi, secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Kemudian untuk metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan atau gambaran secara nyatanya rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, teknik pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu teknik yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 7, sebutkan minimal 5 media pendidikan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam di sekolah khususnya. Oke. Ada 5 media yang bisa kita berikan. Yang pertama ada media grafis atau gambar gitu ya. Kemudian visual itu secara nyata melalui penglihatan. Kemudian audio, pendengaran. Kemudian ada media yang bersifat benda, kayak misalnya bentuk-bentuk ataupun ya kayak semacam komik, novel, dan sebagainya. Walaupun itu juga masuk ke dalam visual ataupun grafis. Setelah itu ada media yang bukan bersifat benda, kayak misalnya itu contoh perilaku. Nah, itu bisa menjadi sebuah media. Misalnya kita menceritakan sebuah kisah, itu juga menjadi sebuah media. Walaupun itu bisa masuk juga ke audio ya, karena mendengarkan. Baik, lanjut ke soal nomor 8. Jelaskan pengertian evaluasi serta sebutkan fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengoreksi baik kekurangan maupun kelebihan yang telah terjadi dari kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan tersebut dapat tercapai tujuannya dengan sempurna. Tujuan dari evaluasi adalah sebagai bahan koreksian agar apa yang kita harapkan dari sebuah kegiatan tersebut dapat tercapai tujuannya dengan sempurna. Adapun prinsip-prinsip dari evaluasi pendidikan Islam yakni kontinuitas, itu berkelanjutan, kemudian prinsip komprehensif, prinsip kooperatif, prinsip objektif, dan prinsip praktis. Kemudian nomor 9, menurut Anda, ya jadi soalnya nanya ke saya, tantangan apa saja yang dihadapkan oleh pendidikan Islam? Bagaimana upaya pendidikan Islam dalam menyongsong era revolusi industri? Baik, akan saya jawab. Menurut saya, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam salah satunya adalah kurangnya pendidik atau si pendidiknya itu sendiri yang bermasalah, membuat citra dari pendidikan Islam berkurang. Adapun upaya yang dapat saya lakukan untuk menghadapi tantangan pendidikan Islam adalah dalam gempuran era revolusi industri saat ini, yakni memanfaatkan media yang ada dengan menyertakan kelebihan kekurangan serta memberikan batasan-batasan yang wajar, tidak anti dengan teknologi. Juga adanya upaya untuk mengikuti perkembangan revolusi industri ini dengan baik secara bertahap dimulai dari pendidikan yang dasar. Dan terakhir yang ke-10, jelaskan yang Anda ketahui tentang merdeka belajar. Nah, karena saat ini kurikulumnya kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana implementasinya atau penerapan secara nyatanya di Indonesia saat ini.
Nomor 10. Yang saat ini saya pahami dari pengertian merdeka belajar hasil dari mengikuti seminar-seminar dan pelatihan guru sebelumnya, bahwa belajar tidak harus di kelas. Kemudian untuk metode pembelajaran yang tidak selalu harus bersumber dari buku cetak, yang penting sesuai dengan kurikulum yang hendak disampaikan, dan mengarahkan peserta didik untuk menguasai skill entrepreneur agar dapat bersaing di kehidupan nyata. Adapun penerapan yang sudah dilakukan di Indonesia saat ini diantaranya adalah belajar secara menyenangkan di luar kelas, belajar menggunakan alat-alat teknologi seperti proyektor dan sebagainya, juga belajar yang tidak harus bersumber dari satu buku, contohnya pemecahan dalam ilmu matematika. Jadi kalau misalnya ada cara lain, kita juga bisa mengajarkan metode cara lain untuk mencari jawaban dari soal matematika tersebut. Baik, itu apa yang saya sampaikan dari soal dan jawaban yang saya terangkan dalam ujian kali ini. Apabila ada salahnya dari saya, mohon maaf. Kemudian kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.